Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Pratiwi. Perkenalkan, saya Nur Febrianti. Perkenalkan, saya Diki Zamanto. Kami dari kelompok 1 kelas S2C. Di sini kami ingin melakukan social experience yang bertemakan bullying. Guna memenuhi tugas mata kuliah dari perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen Ibu Karnaria Herwati, MPD. Selamat siang, Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya boleh duduk? Sebelumnya boleh tahu namanya, Kak? Perkenalkan, saya Dina Maharani. Ya, boleh tahu umur Kakak? Saat ini umur saya 22 tahun. Oh, berarti Kakak masih kuliah ya? Ya, betul. Ya. Di sini saya ingin bertanya nih, Kak, tentang bullying. Ya. Kakak tahu nggak sih tentang apa bullying? Kalau untuk zaman sekarang di kalangan milenial seperti ini ya tahu dan paham. Apa sih yang Kakak ketahui tentang bullying? Ini sih menurut saya yang biasa kita temui itu biasanya ya main kata-kataan. Terus Kakak pernah ngalamin nggak dibully? Mungkin saat saya sekolah ya pernah. Terus bagaimana sih perasaan Kakak saat itu? Perasaan ya, karena saya anaknya dibawa enjoy dan suka bercanda, itu saya nggak masukin ke hati. Tapi tiap orang kan beda-beda cara mengatasinya juga, cara apa ya nanggapinya. Mungkin ada yang bisa sakit hati ataupun ya timbul yang masalah negatif lah untuk dirinya itu yang dibully gitu mas. Lalu dampak dari bully itu ada nggak sih di Kakak? Tentu aja ada. Kalau boleh tahu apa tuh, Kak? Oh, dulu saya sering dikatain gendut ya. Ya sehingga saya termotivasi untuk diet gitu. Jadi lebih termotivasi. Betul. Lalu pernah nggak sih, Kak, kalau saat kumpul-kumpul nih sama teman, Kakak melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya? Pernah. Terus Kakak sadar nggak sih kalau kata-kata itu termasuk bullying juga? Ya, sadar sih, tapi kalau misalkan biasanya kalau lagi ngumpul sama sahabat kan ada sahabat yang freak, ada yang sahabat yang gini, itu udah biasa aja gitu. Jadi kayak tahu ya harus menempati. Betul. Terima kasih atas waktunya, Kak. Ya. Siang, Kak. Siang. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Kak, silakan. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya-tanya nih, Kak, tentang bullying. Tapi sebelumnya saya boleh tahu nggak sih nama Kakak siapa? Boleh, nama saya Helmi Putra Pratama. Boleh tahu umur Kakak? 18 Kak. Oh iya. Berarti Kakak saat ini masih sekolah? Baru lulus. Baru lulus. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih tentang bullying? Tahu. Apa yang Kakak tahu tentang bullying? Bullying itu semacam ejekan kepada teman atau yang lain. Kakak pernah nggak sih ngelihat orang dibully? Pernah Kak. Pernah. Terus tanggapan Kakak gimana? Perasaan Kakak? Kalau yang buat korban bullying itu kayak kasihan mental lah gitu. Bisa ngedon. Ya. Lalu Kakak sendiri pernah nggak sih dibully? Pernah Kak. Pernah. Bagaimana perasaan Kakak saat itu? Itu bergantung kepada mental sih Kak. Terus ada dampak nggak sih ke kakaknya sendiri? Ada Kak, kayak kurang percaya diri gitu. Dia kurang percaya diri. Lalu pernah nggak sih Kakak saat berkumpul nih sama teman-teman melontarkan kata-kata yang nggak seharusnya? Pernah Kak. Terus Kakak sadar nggak sih kalau kata-kata itu termasuk bullying? Iya. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Iya. Assalamualaikum, Bu. Salam. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Oh iya boleh deh. Duduk. Terima kasih, Bu. Ini Bu, saya mau bertanya. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Yati Suryati. Oh, Yati. Iya. Bu Yati sudah statusnya sudah menikah atau belum? Udah, saya ibu rumah tangga. Oh, Iya. Sudah punya anak? Udah 3. Oh, 3. Iya. Saya cuma mau bertanya nih Bu, sekilas tentang bully. Ibu tahu nggak sih tentang bully itu? Ya, ngerti. Bully kan menghina orang, ya bikin kesel orang. Iya. Anak Ibu itu pernah dibully Kak? Kayaknya sih sejauh ini mah enggak ya, tapi jangan sampai gitu. Jangan. Iya. Nah, seandainya nih anak Ibu itu dibully sama orang, nah perasaan Ibu gimana sih? Wah, marah banget saya mah kalau sampai anak saya dibully orang. Iya. Nah, tindakan Ibu terhadap orang yang membuli anak Ibu seperti apa? Ya pasti saya cari. Kalau dia sampai ngebully anak saya cari siapa juga. Iya, karena kan ngebully kan nyakitin orang, menghina orang. Iya, bikin kesal. Iya.
Nah, sejauh ini Ibu sudah pernah mengedukasi anak tentang bullying? Ya pasti saya ajarin anak saya jangan suka ngebully, karena ngebully mah nggak bagus gitu. Karena kita kalau dibully orang aja kayak nggak enak kan, sedih, sakit, kesel gitu ya. Pasti saya ajarin anak saya jangan suka ngebully, jangan suka menghina orang, jahat sama orang gitu. Bu, itu aja sih Bu. Sebelumnya terima kasih ya Bu Iya, sudah iya, bergabung. sama-sama, iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Mohon izin untuk meminta komentar ya Pak. Iya, silakan. Untuk beberapa pertanyaan kuesioner mengenai sosial eksperimen tentang bully. Ngomong-ngomong, Bapak sebagai ketua RT itu tuh apakah mengetahui tentang bully? Ya, bully itu kasarnya memang ibaratnya tidak boleh menjatuhkan seseorang. Ya, istilah bully itu kan ibaratnya menjelekkan seseorang di muka umum. Ya, setidaknya itu tidak boleh, seperti itu aja. Intinya memang tidak boleh. Mau seperti apapun manusia itu, mau seperti apapun keadaan orang itu, semua sama. Betul. Kemudian selama Bapak menjabat sebagai ketua RT ini, apakah pernah menangani kasus bully yang ada di lingkungan sekitar yang Bapak tangani ini? Insya Allah ya selama ini nggak ada. Alhamdulillah. Kemudian seandainya mungkin kedepannya ada program mengenai edukasi, kira-kira seperti apa yang akan Bapak lakukan? Selama ini kita ada sosialisasi tentang seperti itu, ya seandainya pun ada, ya kita akan ajak musyawarah, ya musyawarah secara ibaratnya yang ada di lingkungan kita ini agar lebih baik, kesejahteraan, ya nggak ada perbedaan satu sama lain, hanya itu aja sih. Oke, ini yang terakhir ya Pak. Tapi sebelum itu Bapak boleh lihat dulu videonya. Ini videonya tentang seorang anak perempuan dipukul lah, misalnya gitu. Kira-kira misalnya Bapak mendapatkan kasus seperti itu di lingkungan RT, misalnya ada orang tuanya yang melapor, tindakan Bapak itu seperti apa? Yang pertama kita bicarakan secara keluargaan, itu yang utama ya. Kita tanggulangi secara keluargaan, ya kita tanggulangi secara musyawarah yang baik. Seandainya ada kekerasan ataupun yang istilahnya melebihi batas sosial yang ada di lingkup, sebaiknya ibaratnya kita menyetujui, mengetahui ya istilahnya pihak aparat setempat seperti Dimas ataupun apa, agar yang kita tidak inginkan tidak terjadi terlalu jauh. Hanya seperti itu kalau untuk di lingkungan. Seperti itu. Baik, mungkin itu aja pertanyaan yang dapat saya sampaikan. Baik. Terima kasih Pak. Nah, dari sosial eksperimen yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa dari kalangan remaja hingga tokoh masyarakat sudah mengerti apa itu bullying. Namun, secara tidak langsung mereka juga menjadi pelaku dari bullying karena mereka menyadari saat mereka berkumpul dan berbincang, ada ucapan yang mereka lontarkan yang tidak semestinya. Maka dari itu, dampak yang ditimbulkan akibat bullying diantaranya bisa memberikan motivasi atau semangat, walaupun jarang terjadi. Malah lebih banyak memberikan pengaruh mental yang kurang baik bagi korban. Oleh karena itu, solusi dari kami terkait bullying adalah: yang pertama, bangunlah lingkungan yang positif. Yang kedua, fokus mengontrol diri kita sendiri. Nah, yang ketiga, lebih bijak lagi dalam menempatkan atau memposisikan diri, misalkan menghargai perbedaan. Yang keempat, mengadakan sosialisasi atau edukasi tentang kasus bullying. Dan yang kelima adalah apabila ada kasus bullying tersebut, maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila masih terus terjadi kasus bullying tersebut, maka silakan lapor kepada pihak yang lebih berwajib. Nah, itu dia hasil eksperimen kita pada hari ini. Banyak pendapat dari kalangan remaja, ibu-ibu hingga ke tokoh masyarakat. Nah, semoga kasus bullying di Indonesia ini semakin dapat teratasi, dapat berkurang, dan masyarakat juga lebih peduli dan peka terhadap kasus ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.